Pemirsa, untuk membantu tenaga kesehatan menjemput pasien terkonfirmasi positif COVID-19, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalihfungsikan sementara bus sekolah untuk mengantarkan pasien menuju rumah sakit rujukan COVID-19. Selain mengantarkan pasien, bus sekolah juga difungsikan untuk mengantar tenaga kesehatan menuju hotel atau rumah singgah usai menjalani tugas merawat pasien COVID-19. Sejak awal pembatasan sosial berskala besar pada bulan Maret lalu, bus sekolah yang dikelola Dinas Perhubungan dan Transportasi Unit Pengelola Angkutan Sekolah difungsikan sebagai angkutan darurat bagi pasien COVID-19. Unit bis sekolah tersebut dapat mengantar pasien ke berbagai rumah sakit rujukan 2 kali dalam sehari tergantung permintaan puskesmas dan dinas kesehatan. Saat jumlah pasien COVID-19 terutama pasien tanpa gejala yang meningkat dalam 2 minggu terakhir ini, setidaknya dalam 1 hari ada 10 unit bus sekolah dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Unit Pengelola Angkutan yang mengangkut sebanyak kurang lebih 200 pasien COVID-19 dari berbagai fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah. Ya, untuk mengetahui seperti apa pemanfaatan bus ini selama pandemi COVID-19, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Hussein selaku Subbagian TU UPAS DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Hussein, apa kabar Pak? Pagi Pak, baik. Baik Pak Hussein, ini kalau kita lihat sangat luar biasa sekali ya para supir dan juga Pemprov DKI Jakarta yang memfasilitasi tenaga kesehatan layanan antar jemputnya dari rumah mereka ke rumah sakit rujukan. Ini seperti apa prosedurnya Pak? Apakah ada jam-jam khusus bagi para supirnya agar mereka bisa bekerja 1 hari di target berapa kali antar jemput, dan seperti apa sistem pengcoveran dari supir ini sendiri Pak? Karena kan takut terpapar oleh virus corona. Bagaimana Pak Hussein? Ya, selama ini Pak, sejak pandemi COVID-19, kan peserta didik ini kan Pak, ada pembelajaran di rumah Pak, DDR. Jadi Dinas Perhubungan dalam hal ini, UP Angkutan Sekolah, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk sebagai perbantuan transportasi para tenaga medis, tenaga kesehatan dari rumah sakit ke rumah pulang, atau dari rumah ke rumah sakit, atau dari rumah sakit ke rumah sakit gitu Pak. Dan Baik, mereka itu punya jadwal, jadi jadwalnya kapan mereka pulang dan kapan mereka ke kantor gitu, ke rumah sakit. Jadi nanti kita dengan jadwal itu kita bisa atur waktunya Pak. Kapan mereka mau pulang, kemana pulangnya, misalnya di Bodetabek kemana, ke Bogor, ke Semarang, ke Tangerang, atau kemanapun, nanti kita ada jadwalnya Pak. Jadi dari rumah sakit buat cari jadwal siapa orangnya yang mau pulang atau pergi, nanti kita tahu Pak jadinya Pak. Demikian Pak. Baik. baik Pak. Selain tenaga medis yang diantar jemput dengan bus sekolah ini, Ya. juga ada pasien OTG yang dijemput dari rumah untuk ke Wisma Atlet. Ini dalam 1 hari biasanya berapa banyak, dan apakah memang ada protokol kesehatan khusus untuk para driver atau pengemudi yang menjemput para pasien COVID-19 yang memang tanpa gejala? Ya, sebenarnya penjemputan dari pasien COVID-19 atau OTG ini Pak ya, itu sejak lama Pak. Tapi yang booming itu sejak tanggal 14 September 2020, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu lah. Nah, sebelumnya juga memang udah ada Pak, udah ada, tapi tidak banyak. Artinya ada tapi tidak banyak Pak. Yang banyak itu sejak tanggal 14 September kemarin Pak. Itu jumlahnya sekitar 960 orang. Jadi kalau kita rata-ratakan adalah sekitar 100 orang 1 hari Pak. Nah, untuk mereka supir, asisten pengemudi, mereka itu dari kantor, dari UPAS, mobil itu udah disterilisasi Pak. Sterilisasi dengan dekontaminasi ataupun dengan disinfektan. Nanti sampai di puskesmas, para pengemudi itu dikasih APD Pak. Dalam APD termasuk baju hazmat. Mereka itu diberikan APD, mereka harus pakai APD, lalu mereka nganter pasien OTG ini Pak selama ini ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Nah, nanti dari rumah sakit itu disterilisasi lagi Pak di fasilitas AGD di Dinas Kesehatan.
Nah, nanti kalau dia pulang lagi ke bus sekolah, ke pool, mereka langsung disterilisasi, Pak. Sterilisasi, mobil disterilisasi, orangnya pun disterilisasi, Pak. Pakaiannya udah dibuang di rumah sakit. Demikian, Pak. Oke. Baik, jadi memang protokol kesehatan benar-benar diperhatikan dan Betul. diperhitungkan dengan baik agar tidak justru menjadi Penularan ya penularan untuk bagi para drivernya pengemudi. sendiri. Nah, selain prosedur yang ketat, Pak, protokol kesehatan juga dilakukan yang ketat oleh para drivernya. Lalu bagaimana agar para keluarga dari driver ini tidak khawatir, tidak cemas? Apakah disediakan mes khusus atau tempat tinggal khusus selama dia bekerja, selama mengangkut OTG ataupun tenaga medis ke rumah sakit rujukan COVID-19, Pak? Karena kan mengingat keluarga ini menjadi salah satu pengamanan yang harus dijaga juga. Apakah disediakan penginapan khusus, Pak, bagi para supir atau driver ini, Pak? Untuk sementara ini, Pak, mungkin kita ada penginapan, Pak, ada mesnya, Pak. Nah, tapi nggak seluruh supir karena mesnya masih belum mencukupi untuk seluruh supir. Tapi sebagian supir udah di mes, Pak, tinggalnya di kantor. Nah, sebagian lagi masih tinggal di rumah atau di kontrakan gitu, Pak. Nah, nanti juga kita akan lebih kita bangun lagi, Pak, untuk mes ini supaya mereka tidurnya tidak bercampur dengan keluarga, dengan teman atau dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Baik, selain masalah Iya, mungkin Pak. penginapan atau tempat singgah untuk Iya. para driver, apakah ada tantangan lain atau hambatan atau kendala lain mungkin yang dihadapi selama ini terkait juga memang terus meningkatnya pasien COVID dari hari ke hari? Kalau kendala sih saya lihat selama ini kita belum ada kendala, Ibu. Karena kita ini kan armadanya cukup, busnya cukup, terusnya juga personilnya juga cukup, Ibu. Terus juga BBM-nya cukup. Saya pikir untuk sementara nggak ada masalah, tapi mungkin loh Bu ya, apabila nanti terus meningkat, ya mungkin ada juga masalahnya. Tapi untuk sementara ini kita belum punya masalah, Ibu. Sekian. Baik, kita berharap bersama bisa Betul. diredam dan Ya. makin berkurang bus sekolah yang digunakan untuk menjemput para pasiennya. Terima kasih banyak, Pak. Betul. Tetap sehat dan selamat kembali beraktivitas. Iya. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang motor pintar inovasi layanan internet keliling untuk belajar daring. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.